Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kita langsung ke contoh saja ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Contoh soal yang pertama, 0,75 ditambah 50%. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian perhatikan dulu soalnya. Nah, di dalam soal tersebut, bentuk apa saja yang kalian lihat? Di sini kita melihat bentuk desimal, yaitu 0,75. Kemudian bentuk persen, yaitu 50%. Maka ada dua cara yang dapat kita buat untuk menyelesaikan soal ini. Cara yang pertama yaitu mengubah soal tersebut ke bentuk desimal. Jadi yang kita ubah bentuk desimal adalah 50%. Nah, pada materi ini juga kalian sudah pernah belajar di kelas 4 cara mengubahnya bagaimana. Ibu harap kalian buka-buka lagi ya catatannya. Kemudian Ibu harap juga kalian bisa mengingat materi yang sudah kalian pelajari kelas 4 kemarin. Jadi 50% itu yaitu 50/100. Nah, 50/100 ini dapat kita ubah ke bentuk desimal. Dia berada di dua angka belakang koma. Jadinya 0,50. Nah, biasanya 0,50 ini ditulis dengan 0,5. Kalau sudah kita ubah, maka soalnya akan berubah menjadi seperti ini. 0,75 ditambah 0,5 yaitu 1,25. Cara yang kedua yaitu mengubahnya ke dalam bentuk persen. Jadi yang kita ubah adalah 0,75. 0,75 itu sama dengan 75/100. Pernya 100 karena dia berada di dua angka belakang koma ya. Jadi 75/100. Nah, kalau sudah per 100 artinya sudah bisa diubah ke persen, maka tinggal kita ubah penulisannya menjadi 75%. Maka soalnya akan berubah menjadi 75% ditambah 50% sama dengan 125%. Kemudian soal yang kedua, 50% ditambah 3/4. Nah, kita perhatikan soalnya bentuknya apa saja, yaitu pertama bentuk pecahan biasa, kemudian bentuk persen. Nah, kita sudah tahu dalam soal itu ada dua bentuk, maka ada dua cara juga untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama yaitu mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. Jadi 50% itu kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 50% sama dengan 50/100 ya. Nah, kemudian 50/100 ini Ibu sederhanakan. Kalian juga sudah belajar cara menyederhanakan pecahan di kelas 4. Jadi 50/100 penyebut dan pembilangnya Ibu bagi dengan 50 atau Ibu bagi dengan angka yang sama. Nah, kali ini Ibu bagi menjadi angka 50 dengan 50 ya. Berarti 50 dibagi 50 1, 100 dibagi 50 2, maka hasilnya 1/2. Jadi bentuk soalnya akan menjadi 1/2 ditambah 3/4. Nah, untuk bentuk soal yang seperti ini minggu lalu kita sudah mempelajarinya ya. Nah, bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi, kalau bertemu soal yang seperti ini, maka kita cari dulu penyebutnya biar sama ya. Kita samakan penyebutnya. Jadi, kita cari dulu KPK 2 dan 4. Kita dapat KPK 2 dan 4 itu adalah 4. Nah, jadi hasilnya adalah 5/4. Cara kedua yaitu mengubahnya ke dalam bentuk persen. Artinya yang kita ubah adalah 3/4. 3/4 itu sama dengan, nah, persen tadi itu kan per 100 ya. Jadi kita tulis 3/4 sama dengan per 100. Kita tulis dulu seperti itu. Kemudian baru kita cari pembilangnya. Nah, dengan cara 100 dibagi 4, 25.
25 kali 3 sama dengan 75. Maka didapatlah 75 per 100. 75 per 100 kita buat menjadi persen, yaitu 75%. Maka soalnya akan menjadi 50% ditambah 75% sama dengan 125%. Kemudian soal yang ketiga yaitu 0,75 ditambah 1/2. Kita lihat bentuk soalnya, yaitu ada pecahan biasa, kemudian ada desimal. Maka di sini kita juga mempunyai dua cara untuk menyelesaikannya. Cara pertama yaitu mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi yang kita ubah adalah 0,75. 0,75 sama dengan 75 per 100, karena dia dua angka di belakang koma ya, jadinya per 100. Kalau dia satu angka di belakang koma itu berarti per 10 ya. Kalau tiga angka belakang koma, maka pernya menjadi 1000. Oke, kali ini dia dua angka belakang koma, maka pernya 100. Jadi 75 per 100 akan ibu sederhanakan. Nah, penyebut dan pembilang sama-sama ibu bagi 25, maka dapatlah hasilnya 3/4. Maka soalnya akan berubah menjadi 3/4 ditambah 1/2 sama dengan hasilnya 5/4. Kemudian cara kedua mengubahnya ke bentuk desimal. Nah, bentuk desimal ini adalah per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Jadi yang diubah ke dalam bentuk desimal adalah 1/2. Jadi kita ubah ke per 10 aja ya, yang terdekat per 10. Oke, caranya 10 dibagi 2 sama dengan 5, 5 dikali 1 sama dengan 5. Berarti hasilnya 5/10. 5/10 ini adalah desimalnya 0,5. Jadi soalnya berubah menjadi 0,75 ditambah 0,5 sama dengan 1,25. Oke, Ibu harap dari penjelasan Ibu tadi kalian dapat mengerti dan memahami ya. Kemudian tugas selanjutnya kalian kerjakan soal latihan halaman 6 nomor 3 yang A sampai yang I. Nah, kalian perhatikan dulu soalnya, apa bentuk dari soal tersebut, bentuk apa saja yang ada. Nah, kemudian kalian pilih salah satu saja ya penyelesaiannya. Nah, pilih yang mana yang menurut kalian lebih mudah dan lebih kalian pahami. Paham ya? Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.